Woi, nah kenapa lu nyolong sendok emak lu buat buka ban? Wah, lu memang anak-anak nggak beres lu. Oke, kali ini gua mau sharing lagi ke kalian. Kemarin kan udah gua bilang di video gua ngechat frame Pixie. Jadi ini Pixie gua udah lama, tapi bannya udah gak bisa dipakai lagi. Jadi kemarin gua pompa, nggak taunya nggak bisa ya, jadinya gua ganti aja lah. Terus juga kelihatan juga bannya udah pada gundul ya gitu ya. Mungkin udah lama banget nih ban. Yang udah lama sih dari gua kuliah dulu. Ini jadi gua mau kasih tahu ke lu semua nih pada. Jadi gini bukan cara sih sebenarnya. Ini video gua lagi buka ban Pixie-nya nih, gua nyari-nyari gimana juga cari caranya buat ngelepasinnya nih. Jadi gue lagi lihat di YouTube caranya pakai sendok. Jadi satu sendok lu kaitin, bukan lu kaitin ya, lu sisipin di jarinya, satu sendok lagi lu congkel-congkel sampai permukaannya pada kebuka. Gue pikir sih ini dalamnya nggak ada ban dalamnya gitu ya, tapi pas gue lihat ternyata ada nyelip gitu. Makanya gue pikir kok ada pentil bannya, kok nggak ada ban dalam gitu. Ternyata ada. Ya, berbekal dari video YouTube, gue ngiseng-ngiseng lah. Kemarin gue sepeda lipat, gue bongkar sendiri, akhirnya bisa. Gue cat juga. Nah, sekarang udah Pixie juga yang gue mau restorasi. Ini udah keadaannya udah gue buka nih velgnya ya. Nah, ini untuk ban yang pertama sudah gue buka. Ini sekarang ban yang kedua. Jadi di pentilnya itu ada kayak mur buat gue nggak tahu juga buat apa. Jadi gue lepas dulu biar bisa buka ban dalamnya. Nah, di sini gue sisipin ada. Nah, lu lihat tuh, itu caranya tuh. Gue lihat di YouTube tuh caranya begini tuh. Lu satu sendok lu sisipin di peleknya, nah, baru lu congkel pinggirannya gitu pelan-pelan sampai dia kebuka. Wah, keren banget ya gue ya. Ternyata dalam setiap hidup manusia itu, diri manusia itu sebenarnya bisa semua ngelakuin apa yang lu orang lakuin. Cuman tinggal kitanya aja mau belajar apa enggak. Gitu. Wah, motivasi lah buat lu semua ya. Padahal gue juga belum hebat-hebat banget ya, tapi segala sesuatunya kalau kita belajar pasti bisa lah. Nah, di sini tahap ban yang kedua udah gue mulai buka. Nah, gue lepas dulu dari area. Jadi ya triknya kalau lo ngelepas ban itu, yang harusnya jadi acuannya itu pentilnya itu. Jadi lo harus keluarin dulu pentil baru lo bisa cabut bannya. Gak bisa lo nyabut dari arah mana tapi pentilnya lo belum dorong ke dalam. Di awal-awal juga gue tuh sebenarnya susah juga ya nyari gimana nih cari bukanya gitu, karena memang kalau ban udah masuk ke dalam well setnya ini susah buat dikeluarin. Nah, di sini gua udah buka ban dalam yang baru sama bannya ya. Yang lama itu warna orange, jadi gua ganti dengan warna hitam. Jadi kelihatannya lebih lebih gahar aja ya, hitam ketemu hitam. Kemarin tuh gua warna premnya warna putih yang udah gua cat di red candy tone, dan bannya warna orange. Kemarin putih orange, kalau ini candy tone red sama hitam ya. Matching lah kalau menurut gua, suasana baru. Nah, gua di sini sebenarnya salah sih. Gua masukin dulu banyak ke sisi-sisi peleknya ya. Nah, yang tapi gue ingat pernah dari video YouTube orang, jadi kalau lo mau itu masukin aja di dalam bannya bukan di well setnya. Di sini gue juga berapa waktu habis gitu, ngabisin waktu doang buat gimana nih masukinnya nih gitu. Tapi ya namanya kita usaha, setiap usaha pasti ada jalan keluar. Udah dua motivasi tuh yang gue kasih ke lo tuh. Ya, intinya sih kalau kita hidup ini mah harus banyak-banyak bergerak lah, baca. Yang pertama yang itu lu harus ikro tuh dalam bahasa Islam, bahasa itu tuh artinya bacalah, ikro.
Jadi harus kita baca, kita pedalamin, kita tahu apa yang harusnya kita belajar, itu ilmu yang kita tahu kita belajar. Dari keisengan lagi pandemi begini kan, kita juga mau ke bengkel sepeda juga sekarang udah rame banget ya. Nggak tahu antriannya sampai kapan, mungkin sampai 2024 kali baru bisa dikerjain. Lagi hype banget sepeda kan, tapi sekarang teknologi udah pada melek ya. Kita bisa belajar dari internet, bisa belajar dari YouTube, tapi yang harus kita pelajari itu hal-hal yang positif lah. Mungkin dari sini kita bisa dapat rezeki kan, apalagi sekarang pandemi ini susah kita buat nyari rezeki gimana. Sektor-sektor juga lagi pada susah, ekonomi orang pribadi aja susah, itu membuat daya beli juga susah. Nah, gue juga bikin YouTube ini ya iseng-iseng lah. Kali aja dari sini gue bisa ngasih kalian apalagi kan sekarang mau PSBB total lagi kan, mungkin kalian banyak di rumah, jadi mungkin gue bisa bikin video yang bermanfaat lah, dan juga bisa menghibur lah, iseng-iseng kan di rumah. Nah, di sini gue nggak liatin tapi caranya gue masukin dulu ke dalam ban, bukan gue masukin ke dalam wheelsetnya. Ini udah kondisinya bannya udah jadi ya. Tinggal gue masukin lagi murnya ya, biar pentilnya itu nggak gerak-gerak, jadi pentil bannya itu bisa kedrat ya, jadi dianya nggak goyang-goyang. Nah, ini ban belakangnya udah jadi ya, tinggal kita pasang untuk wheelset ban depannya ya, pelek depannya ya. Jari-jarinya ini juga sih udah lama banget berkarat ya, tapi kemarin gua udah bersihin pakai cairan apa itu yang buat bersihin karatnya, lupa gua, WD. Terus juga gua kasih sunlight, tapi memang karatnya nggak hilang sih, cuman memang agak sedikit lebih bersih. Untuk informasi itu belum gua pompa ya, nanti kalau udah selesai baru gua pompa, semoga aja nggak ada yang miss ya, soalnya ribet banget kalau kita ngulang lagi dari awal, buka lagi bannya. Nah, di sini udah gue cari, jadi yang namanya suatu hal yang kita baru pelajari, memang namanya peribahasa tuh kita bisa karena biasa tuh memang betul ya. Nah, yang tadinya dari bukan pengalaman dari yang pertama gue pasang pelek yang pertama, gue tahu caranya gimana mempermudah gue masang pelek untuk yang kedua ini. Jadi gue udah tahu ilmu trik and triknya ya. Jadi triknya itu ya kita masukin aja ke bannya, tapi jangan ke wheelsetnya, ban dalamnya kita masukin di ban luarnya, kita masukin dulu ke dalam lubang pentilnya. Nah, baru setelah itu lu masukin ban luarnya itu sama ban dalamnya ke sisi-sisi wheelsetnya. Nanti tinggal lu masukin aja sampai rata, sampai dia ketutup semua. Semoga aja sih pas gua pompa itu nggak ada masalah ya, soalnya juga di dalamnya, ban dalamnya agak sedikit belibet gitu ya. Semoga aja sih nggak ada masalah. Ini sih untuk videonya sih udah nggak lama lagi sih, kalau udah kepasang ini udah selesai. Untuk ukuran bannya kemarin berapa ya, 700C per 23, 700 per 23 kalau nggak salah ya. Kayak sebelumnya juga gue beli di ini ban dan ban dalamnya di marketplace Shopee ya. Bukan gue mau endorse atau apa, gue juga nggak di endorse, tapi memang gue puas sih belanja di situ. Jadi banyak produk-produk yang bisa kita compare. Tadinya kita lihat harganya segini, kita buka ternyata di bawahnya itu ada rekomendasi dengan harga yang lebih murah. Jadi kita bisa cari harga-harga yang menurut kita kompetitif ya, sesuai budget. Makanya jangan terlalu terburu-buru kita kalau
di marketplace itu kita ngeliat nih, wah ada nih harga segini nih, kita lihat di sono murah, nanti dulu mungkin ada yang lebih murah lagi. Jadi kalau kita udah ngeliat star seller harganya lebih murah tuh baru kita. Tapi sih penting juga sih kita harus tahu untuk stoknya, kita tanyain dulu ke penjualnya ada nggak stoknya gitu. Nanti lu udah tapi sebenarnya sih kalau sudah ini sih bisa di refund sih bang aja, cepet 1 hari aja, 1 kali 24 jam sih udah pulang. Nah di sini gua masukin bannya ke sisi-sisinya, ini udah mulai rata nih, tinggal sisi yang sebelah sini mungkin gua bantu nanti dengan sendok nih, gua bantu bener dengan sendok biar masuk semuanya dia. Nggak tahu juga ya, gua ini kayaknya masih pelor nih untuk hook depannya nih, kemungkinan ntar gua ganti pakai yang bearing nih, tapi nggak tahu berapa ya. Coba kalian kalau misalnya tahu bearing, kalau kita mau ganti hub bearing itu ukuran berapa. Setahu gue kalau sepeda lipat tuh 6000 ZZZ ya, triple Z sama konesnya ya. Ini nggak tahu pakainya berapa ya, apa sama kali sama mangkoknya itu ya. Tuh lihat tuh bedanya aja, masih ada bulu-bulu kucing tuh kayaknya. Memang udah lama sih sepeda nggak gua, tadinya gua taruh di atas ini, gua sarungin doang. Jadi kalau kalian juga punya apa ya mainan atau punya barang ya jangan cepet-cepet dibuang lah, kali aja suatu waktu ntar booming lagi bisa kalian pakai lagi. Memang sih kalau untuk masalah hal yang booming itu pasti yang booming itu yang sudah dulu banget. Misalnya kayak dulu celana apa ya, celana pensil kayak celana kecil gitu, dulu kan udah musim zaman dulu, sekarang musim lagi. Yang penting sih ada yang orang yang ngeduluin ya, apa ya bahasanya, bukan influencer ya. Gua kadang kalau ngomong kadang suka lupa sih. Nah ini udah jadi. Nah untuk hasilnya seperti ini, tapi gua belum pompa ya, ntar gua pompa. Nah ini frame yang kemarin yang belum gua cat, tapi kan akhirnya udah gua post dulu yang gua cat frame-nya ini sih. Jadi memang gue sebelumnya bannya dulu. Oke, terima kasih yang udah menonton, enjoy.